wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anada Swarozana. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya dengan NIM 243111016. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fikih, yaitu ada amar nahi, ada amkhos, dan juga nasi dan mansuh. Nah, yang pertama adalah pengertian amar. Secara bahasa, amar itu berasal dari bahasa Arab yang artinya amaro, ya'muru, dan amron. Nah, lawan kata dari anahi yaitu larangan. Jadi amr itu adalah larangan. Nah, definisi dan secara istilah, lafal yang berisi tuntutan untuk melakukan sesuatu disampaikan oleh pihak dengan kedudukan yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Nah, amr ini bersifat instruksif. Perintah itu harus dijalankan. Nah, pemberi perintah harus memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Bentuk amr itu dalam Al-Quran itu ada 4. Yang pertama adalah amr dengan kata ya'muru, artinya perintah tegas. Yang kedua adalah dengan kata kutiba, makna perintah wajib. Yang ketiga adalah uhilla, makna halal dan wajib. Yang keempat adalah al-amr dengan fi'il amr, yaitu kata kerja perintah langsung. Nah, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang hakikat amr. Amr adalah perintah dari pihak yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Nah, hukum asal amr itu adalah wajib, kecuali ada dalil-dalil yang mengalihkannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang nahi. Nah, secara bahasa, nahi itu lawan kata dari amr. Kalau amr tadi adalah perintah, nah kalau nahi itu adalah larangan atau juga mencegah. Nah, secara istilah, perintah untuk meninggalkan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Jadi kebalikannya dari amr tadi. Nah, hakikat larangan nahi. Larangan dalam Al-Quran dan hadis umumnya bermakna haram. Kaidah usul fikihnya, makna asal larangan adalah haram, kecuali ada dalil yang menunjukkan makna lain. Nah, larangan nahi, tahrim ataupun haram, larangan tegas dan mutlak. Perbuatan yang dilarang adalah dosa. Dengan contoh, la taqrabu zina, janganlah engkau mendekati zina. Surat Al-Isra ayat 32. Yang kedua adalah karohah atau makruh, anjuran untuk menghindari tetapi jika dilakukan tetap berdosa. Dengan contoh, la tangqibal isya, janganlah tidur sebelum isya. Yang ketiga adalah irsyad, nasihat, bukan larangan keras, melainkan saran untuk kebaikan. Dengan contoh, la taghdab, janganlah marah. Ini adalah hadis Nabi. Nahi itu mengharuskan meninggalkan secara langsung, perintah untuk meninggalkan sesuatu perbuatan tanpa penundaan berdasarkan kaidah usuliyah, atau larangan menghendaki untuk ditinggalkan segera. Nah, jadi ini harus ditinggalkan segera. Nah, contoh dalam Al-Quran yang pertama adalah janganlah riba. Janganlah kau makan riba dengan kelipatan ganda. Quran surah Ali Imran ayat 130. Wajib ditinggalkan langsung karena merusak keadilan ekonomi.
Nah, kaidah nahi dengan fasad dan juga butan. Nah, yang pertama adalah fasad. Fasad itu adalah kerusakan. Nah, perbuatan tetapi tidak sah secara syariat. Beli dengan riba tetapi terjadi rusak secara hukum Islam. Yang kedua adalah butlan atau ketidaksahan. Perbuatan yang dianggap tidak pernah terjadi dalam hukum Islam. Nah, itu yang dimaksud dengan butlan atau ketidaksahan. Nah, yang terakhir adalah kaidah usuliyah. Jika larangan berkaitan dengan rukun atau syarat, maka menyebabkan kebatalan. Dengan contoh, pernikahan tanpa wali itu batal karena rukun wali adalah rukun nikah juga. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang nasah dan juga mansuh. Nah, secara etimologis, nasah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu nasaha yansahu, yang berarti menghapus, mengganti atau menyalin. Nah, secara istilah merujuk pada teks atau dalil baik berupa ayat Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW yang datang. Nah, mansuh adalah dalil atau hukum yang telah dicabut keberlakuannya oleh dalil lain yang datang kemudian. Nah, mansuh itu biasanya berfungsi sebagai batu loncatan dalam pembentukan hukum yang lebih sempurna. Nah, rukun nasah itu ada 3, yaitu adalah hukum yang dihapus, hukum pengganti, dan juga urutan waktu antara kedua hukum. Nah, yang pertama adalah hukum yang dihapus atau yang disebut dengan al-mansuh. Nah, hukum yang menjadi objek nasah haruslah merupakan ketentuan syar'i yang telah diberlakukan sebelumnya, baik perintah maupun larangan. Yang kedua adalah hukum pengganti atau nasih. Nah, ketentuan hukum baru yang menggantikan hukum sebelumnya. Yang ketiga adalah urutan waktu antara kedua hukum. Nah, diperlakukan adanya urutan waktu yang jelas antara turunnya hukum pertama dan hukum pengganti. Nah, di sini akan menjelaskan syarat nasah. Yang syarat nasah itu ada 4. Yang pertama adalah dalil hukum pertama dan kedua harus sama-sama bersifat syar'i. Yang kedua adalah hukum yang pertama sudah ditetapkan dan juga berlaku. Syarat berikutnya adalah hukum pertama yang akan dinasah sudah benar-benar berlaku, jadi harus berlaku. Yang ketiga adalah tidak ada kemungkinan untuk mengkompromikan dua dalil. Yang keempat adalah hukum pengganti turun setelah hukum pertama. Nah, diperlukan kepastian bahwa hukum pengganti datang setelah hukum yang dihapus. Pembagian nasah itu ada 4. Nasah Al-Quran bi Al-Quran, nasah Al-Quran bi As-Sunnah, nasah As-Sunnah bi As-Sunnah, nasah dalam konteks ijma juga. Nah, kalau Al-Quran bi Al-Quran itu adalah pengganti ayat dengan juga ayat. Kalau Al-Quran bi As-Sunnah itu penggantinya oleh hadis. Kalau As-Sunnah dengan As-Sunnah itu perubahan hukum antara hadis. Nah, kayak gitu. Nah, macam-macam dan contoh juga nasih. Ya, yang pertama adalah nasah sari. Ayat yang secara tegas menghapus hukum yang terdapat pada ayat terdahulu. Quran surah Al-Anfal ayat 65 sampai 66. Yang kedua adalah nasah dimni. Apabila ada ketentuan hukum ayat-ayat terdahulu tidak bisa dikompromikan dengan ketentuan hukum ayat yang datang kemudian dan menasah ayat terdahulu. Misalnya itu adalah ayat tentang kewajiban wasiat kepada ahli waris yang disebut oleh Allah dalam firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Yang ketiga adalah nasah kuli, menasah hukum yang datang sebelum secara keseluruhan. Di sini adalah ada Quran surah Al-Baqarah ayat 240. Suami berwasiat sebelum meninggal agar istri yang ditinggal itu wafat suaminya itu tetap berada di rumahnya selama 1 tahun. Nah, apabila atas kehendak istri sendiri meninggalkan rumah suaminya yang wafat, maka tidak ada dosa bagi suaminya tersebut. Yang keempat adalah nasah juz'i, menasah hukum yang mencakup seluruh individu dengan hukum yang mencakup sebagian individu, atau menasah hukum yang bersifat mutlak dengan hukum yang bersifat muqayyad atau terbatas.
terbatas. Surah An-Nur ayat 4 sampai 6. Nah, di sini ada hikmah adanya nasakh juga mansukh. Yang pertama adalah kemudahan dan kemaslahatan umat. Nasakh itu bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kemaslahatan bagi umat Islam. Yang kedua adalah pengujian ketaatan umat Islam. Yang ketiga adalah penyempurnaan syariat. Karena proses nasakh itu menunjukkan bahwa syariat Islam itu bersifat prospektif dan menyempurnakan hukum-hukum sebelumnya. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang am dan juga khos. Nah, pengertian am itu secara bahasa yaitu adalah menyeluruh atau juga umum. Nah, secara istilah lafal yang menunjukkan jumlah yang banyak. Nah, dilala lafal am yang itu ada dua. Yang pertama adalah jumhur ulama, itu mengatakan mayoritas ulama termasuk dan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa setiap lafal am pasti memiliki dalil yang mentahsiskannya. Yang kedua adalah mazhab Hanafi, itu berpendapat bahwa makna lafal am itu bersifat qati atau pasti, itu mutlak. Nah, pengertian lafal khos. Secara bahasa, khos itu menunjukkan kata khusus ya atau satuan tertentu. Nah, kalau am tadi secara umum, kalau khos itu secara khusus. Nah, secara etimologi itu bersifat khusus. Misal nama Muhammad yang merujuk pada satu individu, kata laki-laki yang menunjukkan jenis tertentu. Nah, hukum lafal khos itu ada 3. Wajib mengamalkan sesuai makna aslinya. Nah, lafal khos itu memiliki makna spesifik dan jelas. Yang kedua, tidak memerlukan takwil karena makna lafal khos sudah pasti dan terbatas. Yang ketiga, jika ada dalil yang mengkhususkan. Apabila terdapat dalil lain yang memberikan batasan atau pengecualian, maka makna lafal khos dapat dipersempit. Nah, perbedaan pendapat akibat kekotian lafal khos itu ada 2, yaitu ada perbedaan agama dalam hukum waris. Nah, dalam hukum waris Islam itu seorang yang berbeda agama tidak berhak untuk saling mewarisi. Jadi kalau ada keluarga yang ada yang non muslim, berarti tidak dapat mendapatkan waris atau tidak tercatat dalam ahli waris. Yang kedua adalah interpretasi hukuman potong tangan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 38. Nah, hukum potong tangan pada masa Nabi memiliki kemiripan dengan bentuk hukuman lain yang sudah ada saat itu seperti hukuman mati atau sanksi fisik lainnya. Nah, macam-macam lafal khos itu ada 4. Nah, lafal khos mutlak yaitu lafal yang bersifat umum tanpa adanya batasan atau persyaratan tertentu. Yang kedua adalah lafal khos muqayyad, lafal yang memiliki batasan atau syarat tertentu dalam penggunaannya. Yang ketiga adalah lafal khos atau khusus, lafal khos khusus dalam bentuk amar, perintah, lafal yang secara eksplisit berbentuk perintah, berita yang mengandung makna perintah sehingga menjadi wajib. Yang keempat adalah lafal khos dalam bentuk nahi atau pelarangan, lafal yang secara eksplisit berbentuk larangan atau perintah untuk meninggalkan sesuatu. Jadi di sini itu adalah kesimpulannya dalam usul fikih, pemahaman terhadap lafal khos dan juga am sangat penting dalam menentukan hukum syariat. Lafal am merujuk pada lafal yang mencakup makna yang luas dan juga umum, sedangkan lafal khos memiliki makna yang terbatas dan juga lebih spesifik atau lebih khusus gitu. Mungkin itu penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.